Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Shida. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmatnya kita bisa melakukan presentasi pada kali ini. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku moderator pada presentasi materi kali ini. Yang terhormat, Ibu Niloh Purnamaswari Prapnuwanti MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Tatwa, serta teman-teman PAH 2C yang saya banggakan. Sebelum memasuki topik pembahasan, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Wahyu Wulandari dengan NIM 22110111052. Dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Yuni Januartini dengan NIM 2211011061. Baik, perkenalkan nama saya Ketut Sandiana dari Prodi Pendidikan Agama Hindu dengan NIM 2211011072. Baik, adapun peta konsep pada presentasi materi kali ini, yang pertama, pengertian Pancasrada, bagian-bagian Pancasrada, ajaran realisasi Karma Pala dan Punarbawa, serta sasa sucinya, dan nilai-nilai pendidikan. Untuk materi pengertian Pancasrada dan bagian-bagiannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasrada dan bagi-bagiannya. Yang pertama, pengertian Pancasrada. Pancasrada terdiri dari dua kata, yaitu panca dan serada. Panca artinya 5, serada artinya keyakinan atau kepercayaan. Jadi, Pancasrada tersebut artinya 5 macam keyakinan dalam umat beragama Hindu. Yang kedua, adapun bagi-bagian Pancasrada. Yang pertama, percaya dengan Brahman. Artinya hanya ada satu Tuhan, yaitu Ida Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, Atman, merupakan semua jenis roh yang ada di dalam tubuh kasar semua makhluk hidup. Yang ketiga, percaya akan karma pala. Ya, karma pala terdiri dari dua kata, karma dan pala. Karma artinya perbuatan dan pala hasilnya hasil. Jadi karma pala artinya hasil perbuatan yang kita perbuat. Yang keempat ada Purnabawa, yang artinya semua makhluk hidup akan mengalami reinkarnasi. Yang terakhir ada moksa. Moksa merupakan tujuan awal dan akhir dari agama Hindu. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Sekarang saya akan membahas tentang realisasi ajaran Karma Pala. Nah, Karma Pala dibagi menjadi 3, yaitu Sancita Karma Pala, Prarabdha Karma Pala, dan juga Kriyamana Karma Pala. Sancita Karma Pala adalah hasil dari perbuatan di masa sekarang yang tidak habis dinikmati dan merupakan benih yang menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Contohnya ketika seseorang melakukan tindakan korupsi. Nah, pada saat kehidupan dia berbuat, dia dikenai hukuman berupa pidana. Di kehidupan yang akan datang, mungkin dia akan terlahir sebagai orang dengan kekurangan fisik. Selanjutnya, Prarabdha Karma Pala yaitu hasil perbuatan yang telah habis dinikmati ketika di kehidupan saat berbuat. Contohnya ketika kita mencubit tangan kita sendiri, maka kita akan merasakan sakitnya pada saat itu juga. Selanjutnya ada Kriyamana Karma Pala, yaitu hasil dari perbuatan yang tidak dinikmati pada kehidupan saat berbuat, namun dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Contohnya ketika kita melakukan pembunuhan, maka kasus
kasus tersebut tidak terungkap pada saat itu juga. Namun, pada kehidupan yang akan datang, kita akan lahir sebagai seseorang yang memiliki kekurangan fisik. Salah satu sloka yang memuat ajaran Karma Pala yaitu Sarasamuccaya sloka 352 yang berbunyi karma dakil lokah karma sambadilaksana karmani codayanti hasarwi karma wasa wayam apan ikang loka karma pinake kaliliranya kalinganya suba-suba karma pala juga tinemu niatra masam banda lawan suba-suba karma pala tapuraya sang sepanya inataning purwa karmanya ikang lokangaranya para martanya kinawase kening purwa karma kita kab. Nah, sloka tersebut bermakna bahwa di dunia karma itu diumpamakan sebagai warisan. Artinya, baik buruk karma pala yang diperoleh tergantung dari baik buruknya perbuatan kita dahulu. Artinya, kita semua dikuasai oleh purwa karma atau perbuatan yang dahulu dilakukan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjabarkan atau memaparkan materi mengenai realisasi ajaran Punarbawa. Sebelum kita membahas apa sih realisasi dari ajaran Punarbawa tersebut, ada baiknya kita mengetahui atau mengulas kembali pengertian dari Punarbawa tersebut. Punarbawa merupakan bagian keempat dari Pancasrada, di mana kata Punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta. Punar artinya kembali dan bawa artinya lahir. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Punarbawa itu artinya kelahiran kembali. Nah, Punarbawa juga sering disebut dengan samsara atau reinkarnasi atau kelahiran yang berulang-ulang. Pengertian sederhananya adalah bahwa pada saat seseorang meninggal dunia, maka jiwatman atau roh akan melepaskan badan jasmaninya atau disebut dengan stula sarira menuju surga atau neraka. Nah, dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas jiwatman, maka setelah waktu tertentu jiwatman kembali ke dunia melalui proses kelahiran dengan menggunakan badan jasmani yang baru. Proses jiwatman meninggalkan jasmani dalam agama Hindu disebut dengan stula sarira, kemudian lahir kembali menggunakan jasmani yang baru. Inilah yang disebut dengan Punarbawa. Kelahiran kembali dalam ajaran agama Hindu merupakan sesuatu hal yang ditunggu karena berhubungan dengan karma pala yang kita perbuat di kehidupan masa lalu atau masa lampau, dan jiwatman yang masih dipengaruhi oleh kenikmatan dan kematian akan diikuti oleh kelahiran. Akan tetapi, kelahiran kembali juga harus dihindari karena merupakan penghambat dari tujuan agama Hindu, yaitu moksa yang merupakan kelepasan atau kebebasan atma atau roh dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau Punarbawa kehidupan. Nah, selanjutnya atma atau roh tersebut akan kembali bersatu dengan Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa yang kekal dan abadi. Seperti yang kita ketahui, manusia umumnya memiliki berbagai sifat yang dapat muncul seiring berkembangnya waktu. Nah, salah satunya manusia selalu penasaran terhadap hal-hal tertentu yang dianggapnya menarik atau unik. Dikenalnya konsep Punarbawa atau reinkarnasi menjadikan manusia penasaran untuk mengetahui kehidupan mereka di masa lampau. Seperti sama halnya dengan masa depan. Umumnya, setiap menjelang pergantian tahun, masyarakat disibukkan dengan meramal kehidupan mereka yang akan datang. Nah, keinginan seseorang untuk mengetahui kehidupan masa lampaunya menjadi kunci utama untuk mengetahui karma-karma yang harus mereka jalankan di kehidupan sekarang yang mereka jalani. Nah, dapat
dapat dibayangkan apabila setiap manusia mampu mengingat kehidupan sebelumnya, menceritakannya satu kehidupan ke kehidupan lainnya, yang kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan yang pasti memiliki satu benang merah yang menyebabkan mereka harus menjalani reinkarnasi tersebut. Jadi dapat saya simpulkan bahwa keyakinan dengan adanya Punarbawa ini, maka orang harus sadar bahwa bagaimana kelahirannya tergantung dari karma wasananya. Kalau ia membawa karma yang baik atau disebut subha karma, lahirlah ia menjadi orang yang berbahagia, berbadan sehat, dan berhasil cita-citanya. Sebaliknya, bila orang yang membawa karma yang buruk atau yang disebut dengan asubha karma, ia akan lahir menjadi orang yang menderita. Oleh karena itu, kelahiran kembali ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri untuk meningkatkan ke taraf yang lebih tinggi. Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam umat Hindu, tujuan utama umat Hindu itu yaitu mencapai moksa, yaitu moksaratam jagadita yaca iti dharma. Dalam ajaran agama Hindu, mengenal dengan konsep surga syuta dan neraka syuta, di mana surga syuta itu adalah kelahiran dari alam surga, sedangkan neraka syuta adalah kelahiran dari alam neraka. Nah, seseorang yang terlahir dari surga karena selalu menjalankan ajaran dharma atau kebaikan di kehidupan sebelumnya. Dalam Slokantara disebutkan bahwa manusia yang dilahirkan dari surga syuta akan memiliki ciri-ciri seperti bijaksana, murah hati, lemah lembut, berbudi pekerti yang luhur, dan senang mempelajari agama atau kitab suci kita. Sedangkan seseorang yang terlahir dari neraka akan memiliki ciri-ciri seperti tingkah laku yang buruk atau berperilaku yang buruk, iri dengki, mudah putus asa, selalu merasa menderita, dan mengalami kelainan atau kekurangan dalam fisiknya. Dalam hal ini, realisasi Punarbawa yaitu seperti misal kita lahir saat ini membawa hasil karma pala sebelumnya atau yang disebut dengan kriyamana karma pala. Nah, seperti orang yang baru lahir atau umur masih balita, sudah bisa bicara bahasa asing dan mengetahui tentang banyak hal. Mengapa demikian? Karena hal itu dikarenakan perbuatan karma baiknya pada di kehidupan sebelumnya. Dalam Sarasamuccaya Sloka 6 dijelaskan Sobhana Buddham Swargaswa Inanushwam Prapya Durlabam Tadmanat Samadhyad Tua Setanan Punaryata, yang artinya pergunakanlah dengan sebaik-baiknya kesempatan menjadi manusia, kesempatan yang sungguh sulit diperoleh, yang merupakan tangga untuk datang menuju surga. Segala sesuatu yang menyebabkan agar tidak jatuh lagi, itulah hendaknya dilakukan. Adapun juga nilai-nilai pendidikan tentang ajaran karma pala dan Punarbawa. Yang pertama, nilai kesusilaan, di mana seperti yang kita ketahui bersama, ajaran kesusilaan adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan manusia dengan berpedoman pada nilai-nilai agama Hindu. Dalam Bhagavad Gita ditemukan dasar-dasar moralitas yang dalam bentuk pernyataan positif teridentifikasi melalui sifat-sifat manusia yang mulia. Nah, ajaran susila memberikan petunjuk atau pertimbangan dan tuntunan untuk berbuat dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena pada dasarnya moral adalah bagian dari kepribadian. Manusia yang bermoral adalah manusia yang dapat memfungsikan ketiga potensi cipta, rasa, dan karsa secara baik. Perilaku bermoral memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan menumbuhkan ketentraman, kedamaian,
dan kesejahteraan antara manusia. Jika dikaitkan dengan ajaran Karmapala, Karmapala merupakan kontrol dari manusia untuk selalu melakukan dan menanamkan perbuatan-perbuatan baik yang berguna untuk memperbaiki kehidupan sebagai hakikat dari tujuan utama manusia dilahirkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Sarasa Musaya, bahwa menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara atau lahir dan mati berulang-ulang dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Nah, Karmapala sebagai ajaran dasar pengendalian diri merupakan ajaran pokok untuk memperbaiki moral dan etika manusia itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami hakikat tentang Karmapala, maka manusia tidak akan mungkin untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela atau yang menyimpang yang jelas-jelas keluar dari ajaran agama dan menyebabkan kerugian kehancuran bagi orang lain. Semua karma atau perbuatan yang kita lakukan tidak bisa terlepas dari adanya dari pahala yang akan kita dapatkan nantinya. Nah, pahala yang nantinya akan kita dapatkan tidak dapat ditebus oleh apapun itu. Hal inilah yang menyebabkan umat Hindu yang memahami ajaran Karmapala akan selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Nah, berpikir akan dampak yang akan didapatkan dan mengerti kalau dampak atau akibat dari perbuatan kita itu tidak bisa kita hindari. Nilai selanjutnya yaitu nilai religius. Nilai ini membentuk karakter seseorang agar berperilaku sesuai ajaran agama. Jika dikaitkan dengan ajaran Karmapala dan juga Punarbawa, maka jika seseorang berperilaku sesuai ajaran agamanya, maka karma yang akan dia dapatkan adalah karma baik. Sedangkan jika seseorang berperilaku sebaliknya, maka karma yang akan didapatkan adalah karma buruk. Nah, hal ini juga akan menentukan kehidupan kita entah di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini yaitu Pancasrada merupakan 5 dasar kepercayaan bagi umat Hindu. Pancasrada dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, percaya dengan adanya Ida Sang Yang Widiwasa, percaya dengan adanya Atman, percaya dengan adanya hukum Karmapala, percaya dengan adanya Punarbawa, dan percaya dengan adanya Moksa. Seperti yang kita ketahui, Karmapala merupakan hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Jika kita berbuat baik, maka hasil yang kita dapatkan juga baik. Sedangkan, jika kita berbuat buruk atau menyimpang dari ajaran agama, maka hasil yang kita dapatkan juga buruk atau hasil yang tidak kita inginkan. Berbicara tentang Punarbawa, Punarbawa merupakan proses kelahiran berulang-ulang. Bisa disebut dengan reinkarnasi atau sering disebut dengan samsara. Jika kita melakukan karma buruk pada kehidupan sebelumnya, maka pada saat reinkarnasi atau terlahir kembali bisa saja ada kekurangan fisik ataupun mental. Nah, sedangkan jika kita melakukan karma baik pada kehidupan sebelumnya, maka di kehidupan yang sekarang kita akan hidup bahagia, sejahtera, bijaksana, dan lain sebagainya. Karena itu merupakan hasil dari karma yang kita perbuat pada kehidupan sebelumnya, entah itu karma baik ataupun karma buruk. Sebagai penutup, saya ingin mengutip satu pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, "Semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejarnya." Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut dan yakini dan terus kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Demikian isi presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti.
Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.